Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Ramadhani dengan NIM A1H12401. Baik, di sini saya akan menjelaskan ringkasan dari buku Dasar-Dasar Manajemen PAUD. Langsung saja, saya akan menjelaskan ringkasan dari buku Dasar-Dasar Manajemen PAUD, yang dimana presentasi ini merangkum isi buku Dasar-Dasar Manajemen PAUD yang ditulis oleh Novan Ardi Wiyani Arus Media 2020. Tujuan ringkasan ini menyajikan konsep utama, ruang lingkup, fungsi dan implementasi manajemen pada lembaga pendidikan anak usia dini secara padat namun informatif, dilengkapi contoh praktis untuk kepala PAUD, guru dan pemangku kepentingan. Bab 1. Hakikat PAUD. Definisi, jalur dan tujuan. PAUD didefinisikan secara yuridis sebagai pendidikan bagi anak sejak lahir hingga 6 tahun. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan secara istilah sebagai proses pembinaan tumbuh kembang yang menyeluruh fisik hingga non-fisik. Diselenggarakan melalui jalur formal ada TK atau RA, non-formal ada TPA, KB, dan BKB, dan informal ada keluarga. Tujuan utama PAUD membantu pertumbuhan jasmani rohani, menyiapkan kesiapan belajar, membentuk karakter, serta kecerdasan multi aspek seperti spiritual, emosional, sosial, kinestetik, verbal, visual, spasial, logis, matematis, natural, dan musikal. Bab 2. Tumbuh kembang anak usia dini. Tumbuh kembang dipandang dari sisi fisiologis seperti bayi atau toddler umur 0-3 tahun, anak awal umur 3-6 tahun, dan psikologis seperti agama dan moral, kognitif, bahasa, dan sosial emosi. Perkembangan motorik terbagi motorik kasar dan halus. Kognitif mengikuti tahap Piaget, sensori motor umur 0-2 tahun, dan praoperasional umur 2-6 tahun. Perkembangan bahasa dan sosial emosi dirinci menurut rentang usia dengan capaian kemampuan reseptif dan ekspresif yang jelas untuk tiap kelompok umur. Bab 3. Kurikulum PAUD ada pengasuh, pembiasaan, pembelajaran. Yang pertama, program pengasuhan. Pengasuhan menekankan pemenuhan kebutuhan fisik dan non-fisik seperti asuh, ASI, dan tanpa asa. 3 pola asuh ada otoriter, demokratis, permisif. Kegiatan adapun responsif atas permintaan dan prediktif untuk membentuk rutinitas positif. Yang kedua ada program pembiasaan. Pembiasaan bertujuan membentuk perilaku melalui pengulangan seperti rutin, spontan, dan keteladanan. Fokus pada nilai budaya, religius, kemandirian, kebersihan, budaya spontan, santun, dan tanggung jawab. Yang ketiga, program pembelajaran. Pembelajaran menggabungkan aspek kognitif seperti emosional, bahasa, agama, motorik, dan seni. Perencanaan mencangkup analisis konteks, visi misi, promes, RPPM, dan RPPH. Tema disusun dekat dengan kehidupan. Bab 4. Hakikat dan unsur manajemen PAUD. Manajemen adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Pada PAUD, manajemen mengintegrasikan lembaga, SDM, aktivitas layanan, kerjasama, dan tujuan PAUD. Ada 5 unsur utama. Yang pertama itu lembaga PAUD. Yang kedua, sumber daya seperti manusia dan sarana atau prasarana. Yang ketiga, aktivitas ada layanan efektif, efisien. Yang keempat, kerjasama internal dan eksternal. Yang kelima, tujuan PAUD. Manajemen PAUD meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan tindak lanjut. Bab 5. Ruang lingkup manajemen PAUD. Yang pertama ada manajemen peserta didik, yang dimana meliputi penerimaan, orientasi, pengelompokan, evaluasi, hingga kenaikan. Ingat, berfokus pada pengembangan individualitas, fungsi sosial, aspirasi, dan kesejahteraan peserta didik.
Yang kedua, manajemen SDM, yang dimana itu ada mencakup perencanaan kebutuhan, rekrutmen, pengembangan kompetensi, promosi atau mutasi, pemberhentian, dan kompensasi bagi guru serta staf PAUD. Yang ketiga, manajemen keuangan, yang dimana perencanaan RAPBS, pengolahan pendapatan seperti wali murid, bantuan, dan sponsor, pembukaan, pelaporan, dan untuk transparansi dan keberlanjutan lembaga. Yang keempat, ada manajemen kurikulum, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum PAUD untuk menjamin ketercapaian tujuan pengembangan anak. Yang kelima, sarana dan prasarana, perencanaan, pengandaian, inventarisasi, pemeliharaan, penggunaan, dan penghapusan sarana atau prasarana agar selalu siap pakai dan mendukung layanan PAUD. Dan yang terakhir itu ada hubungan masyarakat, yang dimana strategi komunikasi dengan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, dukungan, dan citra lembaga. Teknik pertemuan, kunjungan rumah, observasi, dan partisipasi. Bab 6. Perencanaan lembaga PAUD, proses dan strategi. Perencanaan meliputi pengamatan lingkungan. Yang pertama itu internal, seperti kekuatan dan kelemahan. Yang kedua, eksternal, seperti peluang dan ancaman. Analisis SWOT, perumusan visi misi, nilai tujuan, dan perumusan strategi. Hasil perencanaan diwujudkan dalam SOP dan dokumen operasional seperti visi yang inspiratif, misi teris, komunikasikan, tujuan terukur. Manfaatnya, kebijakan jelas, dokumen perencanaan, target terukur, dan langkah antisipatif menghadap tantangan. Bab 7. Pengorganisasian dan kepemimpinan. Kepemimpinan Kepala PAUD. Kepala PAUD harus menjadi pemimpin pelayan, memberi teladan, berkomunikasi dua arah, memberi kewenangan, memotivasi, mendelegasikan, serta mengembangkan staf melalui pelatihan, rawat, dan kejelasan visi. Peran sebagai komunikator dan motivator penting untuk mewujudkan kerja tim dan inovasi program. Bab 8. Pengawasan, tujuan, tipe, dan tahapan. Pengawasan adalah fungsi manajerial setelah perencanaan dan pelaksanaan. Bertujuan mengukur keberhasilan pelaksanaan, menemukan hambatan, dan menyediakan bahan perbaikan. Tipe pengawasan, preliminary, konkuren, dan feedback, kontrol. Tahapan pengawasan meliputi penentuan objek, standar, teknik, prosedur, pengukuran, analisis, deviasi, tindakan korektif, dan konklusi untuk perbaikan berkelanjutan. Prinsip fleksibel, preventif, mudah dipahami, dan mempermudah pencapaian tujuan pendidikan anak usia dini. Bab 9. Kesimpulan dan rekomendasi praktis. Yang pertama, inti ringkasan. Manajemen PAUD adalah pengelolaan sumber daya secara terencana agar layanan PAUD berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan, menjamin tumbuh kembang anak optimal. Yang kedua, prioritas implementasi. Perkuat kompetensi manajerial kepada PAUD, susun SOP, kembangkan kurikulum tematik, dekat kehidupan anak, dan juga sarana dan prasarana setiap pakai. Yang ketiga, rekomendasi adalah manajemen dan supervisi berkala, libatkan masyarakat secara aktif, transparansi keuangan, dan evaluasi berkesinambungan berdasarkan data. Referensi lengkap tersedia di daftar pustaka buku. Ringkasan ini dimaksudnya sebagai panduan praktis bagi mahasiswa pendidikan guru pendidikan anak usia dini, kepala PAUD, dan praktisi untuk memperbaiki pengelolaan lembaga PAUD secara nyata. Baik, ini saja hasil ringkasan dari saya, dan mohon maaf jika ada kata salah, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.